Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Ya, semoga aja, alhamdulillah, semoga aja kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita dulu supaya nanti pembelajaran kita itu bisa lancar ya, dan kita bisa bahagia. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Sebelumnya saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Apa hari ini ada yang izin? Ada? Ada yang semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan tes diagnostik atau pretest ya, untuk mengukur kemampuan kalian seberapa bisa kalian dalam penguasaan materi kalian. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi pretest. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Oke, itu langsung untuk nilainya. Jadi kalian bisa, oh kemampuan saya sampai segini. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kamu bisa memperbaikinya. Misalnya nanti akan lebih di atas itu. Ini motivasi untuk kalian supaya nanti kamu bisa setelah belajar ini kamu bisa termotivasi. Yaitu ingatlah bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan yang lebih. Nanti yang kita peroleh pintu peluang. Setiap pengetahuan yang kita peroleh membawa kita lebih dekat dengan kesuksesan dan kemungkinan yang tak terbatas. Kita akan membahas kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu kita mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Jadi nanti kalau seandainya kalian ingin bertanya atau ingin menjawab, silakan untuk mengacungkan tangannya. Ya, itu kesempatan kelas kali ini. Untuk selanjutnya yang kedua, kesempatan kita adalah menyimak dengan baik saat guru menjelaskan. Jadi tujuan pembelajaran. Tujuan kita untuk pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisa pengaruh kapasitor dalam mempengaruhi waktu beralihnya nyala lampu LED pada rangkaian elektronika sederhana lampu flip-flop. Sekarang, apakah kalian masih ingat dengan materi terakhir pembelajaran kita? Masih kan untuk benar kemarin? Contohnya apa? Silakan kalau masih ingat. Ya, tentang komponen pasif tentang resistor. Nanti kita kemarin itu mempelajari tentang komponen pasif resistor. Untuk materi sekarang, yaitu kita tentang rangkaian elektronika sederhana, yaitu tentang lampu flip-flop. Ya, yaitu tentang lampu flip-flop. Kemudian lampu flip-flop ini tentang rangkaian-rangkaian yang kemarin yang pelajari. Sekarang apa kaitannya antara pelajaran yang lalu dengan materi kali ini? Ya, ada yang tahu? Ya, Pak, silakan. Ya, gitu ya. Ini kita sebuah video. Silakan untuk dilihat. Silakan videonya. Ada fungsi transistor sebagai sentral dan charging kapasitor. Secara awal, transistor akan menarik arus dari kolektor ke emitor ketika tekanan stasiun bisa dari 0,7 volt
Yuk, mari kita pecahkan masalah. Ya, setelah kita mengetahui teorinya lampu tripod itu kayak seperti ini, ya, seperti ini ada rangkaiannya, banyak rangkaiannya. Kemudian kamu sudah kemarin kan sudah membuat rangkaian elektronika lampu tripod sudah selesai semuanya. Nah, nanti di sini kamu tinggal unjuk kerja atau kita tes. Sudah kamu tes semuanya? Nah, sudah tes, nanti tinggal kita lihat hasilnya, kemudian kita analisa. Nah, itu kemarin kamu membuat dua dengan kapasitor yang berbeda-beda, ada yang 100 mikrofarad, ada yang 2200 mikrofarad, ada yang kapasitor 470 mikro. Kamu nanti tinggal menganalisa. Kalau kita memakai di sini adalah analisa pengaruh kapasitor dalam mempengaruhi waktu beralihnya lampu LED pada rangkaian elektronika dan lampu tripod. Berarti nanti kamu bisa menulis dengan menggunakan kapasitor 100 ke 1000 mikro. Oh, ini waktunya cuma 7 detik atau 4 detik. Nah, dari itu nanti kamu bisa menganalisanya. Oke, itu. Silakan pekerjaan kalian atau proyek kalian kemarin dikeluarkan untuk dites. Ya, kamu tinggal nyalakan, kamu hubungkan baterainya, kemudian kamu nyalakan. Ya. Oke. Nanti ada pembagian kerja untuk yang satunya itu mengetes, satunya menulis, satunya membantu mengetes. Ya, mengetes proyeknya, kemudian satunya itu menulis kesimpulan hasilnya. Kemudian setelah kamu analisa, kemudian kamu simpulkan, oh kesimpulan saya seperti ini, kesimpulan saya seperti ini. Silakan itu kamu analisa ya sekitar 20 menit sampai 25 menit lah. Oke, silakan dihubungkan kemudian dites. Ini kurang semua. Oke. Pas nyalanya, satu udah berapa? Stopnya, terus kan? Terus. Nanti kita dengan jumlah masuk. Ini lama ini. Nggak apa-apa, ini pakai itu apa? Nggak apa-apa. Ini pembagian kelompok yang kemarin ya, yang setelah kita sepakati. Pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 ada Irfan, Elvira, Yudis. Kemudian ada kelompok 2-nya Ariel, Alfian, Davin. Untuk anggotanya Firdu, Irsad, dan Rifai. Ada jadwal project based learning, yaitu rangkaian elektronika. Dilihat di LKPD ini ada jadwal yang setelah kita sepakati yang kemarin, yaitu pada pertemuan yang pertama dari Selasa tanggal 9 Januari tentang persiapan. Ya, dan itu ada pelaksanaan proyek tanggal Selasa 9 Januari sama ada tugas proyeknya dari Selasa kemarin, minggu kemarin, dan sekarang adalah pelaporan, menganalisis, diskusi, mempresentasikan,
membuat laporan kesimpulan dan penilaian untuk pertemuan kali ini. Ya. 5 menit lagi ya, nanti kita presentasi per kelompok. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil proyeknya sama nanti hasil dari analisanya dan tarik kesimpulannya itu nanti sekalian bacakan. Kemudian silakan bagi teman-teman yang lainnya yang tidak presentasi boleh bertanya, silakan bertanya tentang apa, tentang hasil proyeknya atau tentang bagaimana modelnya, bagaimana seandainya kita pasang kapasitor kemudian terbalik itu apa yang terjadi, apakah akan meledak atau dia akan biasa saja. Ya, nanti kamu bisa tanya. Oke, kita nanti memulai dari kelompok dulu mana? Kelompok mana dulu? Gimana? Kelompok 1 dulu ya. Oke, nanti yang lain kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, kemudian silahkan untuk kelompok 1 untuk menjawabnya sebisa mungkin. Ya, oke, silahkan kelompok 1 untuk berpresentasi. Nah, oke, silahkan. Untuk alatnya di bawah, apa proyeknya di bawah, kamu tes dulu. Sebelum presentasi kamu tes dulu, kemudian kamu bacakan hasil kesimpulannya. Di sini ya. Oke, kamu tes dulu satu-satu, kamu tes. Kita dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan develop. Ya, kami perkenalkan, nama saya Irwan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Afira. Nama saya Putri Tisra, saudara. Saya akan mengetes develop saya. Oke, nyala. Satunya ya, satunya. Ya, oke. Nah, sekarang selesai silakan. Nilai resistor 4700, nilai kapasitor 1000 mikrofarad. Perhitungan dengan rumus 3,29 detik. Waktu LED menyala 4,20 detik. Nilai resistor 4700, nilai kapasitor 100 mikrofarad. Perhitungan dengan rumus 0,33 detik, waktu LED menyala 0,25 detik. Analisa kapasitor mikrofarad dapat memberikan waktu berarti selama 4,20 detik, sehingga lebih lambat dibandingkan dengan kapasitor yang dengan nilai lebih kecil, yaitu 100 mikrofarad selama 0,2 detik, karena konstan waktu dalam rangkaian resistor kapasitor itu sebagai T sama dengan resistor kali kapasitor. Oke, silakan yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Sama kelompok 1, yuk. Ya, ditanya, silakan. Apa fungsi dari kapasitor pada rangkaian develop yang ada buat? Kapasitor dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang mewakili keadaan flip-flop. Misalnya, kapasitor dapat diisi untuk mewakili keadaan 1 atau dikosongkan untuk mewakili keadaan 0.
Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada bertanya. Bagaimana jika kapasitor yaitu dengan nilai yang lebih kecil? Memberikan informasi tentang nilai resistansi, toleransi, dan faktor pengenali sebuah resistor. Ya, terima kasih. Sekian jadi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1 sudah bagus, untuk presentasinya, untuk unjuk proyeknya sudah bagus. Ya. Dan kemudian ada analisanya juga sudah bagus. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk presentasikan hasil proyeknya. Kemudian silahkan di hasil analisanya bagaimana, kemudian kesimpulan, kita tarik kesimpulannya. Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan flip-flop buatan kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra. Nilai resistor Menyala. Bagus. Ini lagi. nilai resistor 4700, nilai kapasitor 2200 farad. Perhitungan dengan rumus 230. Waktu LED menyala 6,95 detik. Yang kedua 4700. Nilai kapasitor 1000, nilai kapasitor 100 mikrofarad. Perhitungan dengan rumus 0,33 detik. Waktu LED menyala 0,35 detik. Dari hasil proyeknya sudah bagus, bisa menyala. Ya, kemudian dari hasil analisa dan perhitungannya juga sudah ketemu bagus. Dan terakhir dari kesimpulannya itu sudah bagus. Oke. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menarik kesimpulan bahwa namanya kapasitor itu sangat berpengaruh sekali dalam pembuatan rangkaian sederhana lampu flip-flop. Karena dengan kapasitor itu yang lebih besar, maka nyala lampu itu akan lebih lama menyala. Kemudian apabila kapasitor lebih kecil, maka dia akan lebih cepat dia itu menyalanya. Itu tadi analisanya seperti itu. Rata-rata dari teman-teman semuanya itu semuanya itu sangat berpengaruh sekali. Itu dari kapasitornya itu. Ada juga sebenarnya dari tahanannya. Tapi karena kita fokus pada kapasitor, berarti yang kita ukur adalah yang kapasitor saja. Oke, ini untuk selanjutnya adalah penutup untuk kita untuk pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya akan saya untuk selanjutnya saya akan setelah saya tarik kesimpulan, saya akan bertanya kepada kalian. Ya, banyak kalian. Apakah yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa itu? Yang tadi pelajari? Ya, apa? Kami mempelajari merangkai komponen elektronika sederhana, yaitu rangkaian lampu flip-flop. Ya, yang adalah merangkai komponen elektronika dengan membuat lampu flip-flop. Ya.
Itu yang pernah kita pelajari, kemudian kita analisa itu. Setelah itu, bagaimana perasaan Anda setelah kita belajar? Gimana? Oh, sangat senang. Oke. Bagaimana yang paling sulit menurut kalian? Yang dari kamu lakukan atau kemarin-kemarin? Oh ya, silakan. Ya, rata-rata anak-anak yang baru kelas 10 ini yang silakan modernnya karena mungkin belum pengalaman. Karena modern itu butuh ketenangan, kemudian butuh kematangan timah. Bagaimana kita modern yang baik itu awalnya dari sortir ke timah ditolokkan, setelah timah mencair jangan diangkat dulu, setelah timahnya mencair kita angkat timahnya dulu baru sortirnya digunakan. Supaya apa? Supaya timahnya itu benar-benar matang. Kalau tidak matang biasanya akan cepat goyang. Itu rata-rata paling sulit di situ. Apalagi kalau tangannya ngeder, wah sulit sekali kalau itu ngeder. Oke. Apakah yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu menyadari itu. Ayo. Cara mengatasinya apabila kita kesulitan dalam menyadari itu. Oh ini kita saja satu ini dulu ya. Ya, harus sering-sering dulu karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita itu sering sekali nyodel, kita pasti akan lebih pengalaman, hasilnya juga akan lebih baik. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, yaitu kita harus mengadakan post-test dulu supaya kamu itu saya mengetahui hasilmu ya tadi. Silahkan untuk proses sebentar, saya kasih waktu 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Itu di berikut yang pertama tadi kamu tinggal kamu scan saja. Sudah, oke, semuanya sudah selesai nulisnya. Untuk selanjutnya, untuk akhir kalinya saya menyimpulkan, kita nanti untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah kita lalui. Kemudian untuk yang terakhir, untuk nanti akan saya lihat prosesnya, kemudian akan saya nilai. Setelah ini nanti silakan untuk berdoa penutup yang dipimpin oleh kepala kelas. Silakan kepala kelas untuk memimpin. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran ini, supaya semoga kalian lebih bahagia lagi. Oke. Terima kasih, silakan bisa. Ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.